Oh begitu Tapi Pak. tak merekam, Pak. Oh iya jelas Tak lah. kena pasal. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit, Ya tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Kan tarik-tarik. Kenapa kita tarik-tarik saya? Dia tarik-tarik. Pasien saja. Seorang pasien dalam kondisi kritis diduga ditolak seorang dokter saat tiba di ruang IGD Rumah Sakit Unhas Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi yang kita tarik-tarik. Bahkan dokter tersebut sempat menarik warga yang diduga sopir ambulan yang membawa pasien tersebut. Rekamannya tadi. Akibatnya pria yang diduga sopir ambulan pasien tak henti-hentinya memaki sang dokter yang dianggap tak mau menangani pasien kritis. Ini orangnya. Sementara itu pihak rumah sakit Unhas membantah adanya penolakan. Hanya saja perawatan dilakukan di atas mobil ambulan lantaran ruang IGD full pasien. Karena di dalam IGD-nya penuh. Nah, pasien yang baru datang ini otomatis tidak mungkin kita langsung masukkan gitu. Tapi dengan prinsip bahwa di rumah sakit Unhas itu kita menggunakan pendekatan life saving, bahwa memastikan keamanan dan keselamatan pasien itu yang utama. Jadi walaupun dia di ambulans itu kita berusaha untuk tangani ambulans. Tangani di ambulans karena memang kalau kita turunkan itu tidak memungkinkan. Diketahui dari keterangan keluarga pasien, mereka tidak mengenal pria yang memvideokan itu dan bukan sopir dari mobil ambulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius bin Ainus melaporkan. Seorang pria tak berkutik saat diamankan petugas Satpol PP Bogor, Jawa Barat. Pria tersebut diduga mencuri ponsel milik pengantar calon jemaah haji. Dalam menjalankan aksinya, pencuri memanfaatkan warga pengantar jemaah haji yang sedang berkerumun. Namun aksinya dipergoki petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Warga yang mengetahui kejadian itu memberikan hadiah bogem mentah ke pencuri hingga babak belur. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti berupa ponsel berjumlah 4 unit. Kita sudah memperhatikan orang itu pas pintu gerbang masuk jamaah masjid utama. Itu jadi pas saya lagi pantau kebetulan dia menghilang. Kita kehilangan jejak dan kebetulan di gerbang utama Tegal Beriman. Selanjutnya pencuri dibawa ke Mapolres Bogor bersama alat bukti berupa 4 ponsel milik korbannya. Sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Bogor kloter kedua diberangkatkan dari kantor Bupati Bogor. Sebanyak 400 calon jemaah haji ini akan diberangkatkan setelah menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Perempuan paruh baya berinisial NH tak berkutik setelah kepergok mencuri tas berisi uang milik seorang pedagang di Pasar Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Meski begitu, tersangka masih sempat membantah telah mengambil tas korban. Namun setelah tas kresek hitam di tangannya diperiksa, ditemukanlah tas berisi uang 8 juta rupiah milik korban. Meski emosi, para pedagang dan pembeli di pasar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri kepada tersangka. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan tersangka. Di depan petugas, NH akhirnya mengakui semua perbuatannya. Sedangkan dari keterangan korban, insiden kehilangan uang ini sudah beberapa kali terjadi dan menimpa para pedagang pasar lainnya. Diduga pelakunya sama. Yaitu korban menggantungkan tas miliknya di tembok, kemudian korban melayani pembeli, kemudian ada satu orang pelaku perempuan mengambil tas milik korban, kemudian ada orang atau pembeli lain mengetahui hal tersebut, korban langsung mendatangi pelaku. Tersangka NH dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Warga dibuat panik saat seekor buaya berukuran 4 meter berkeliaran di permukiman warga di Desa Manaku, Kecamatan Labakan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Buaya muara awalnya terlihat di kolong rumah warga Senin pagi. Namun kemudian reptil raksasa itu kabur ke area persawahan. Warga kemudian melapor ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran Pangkep yang langsung turun ke lokasi.
9 orang petugas damkar yang berjibaku mengamankan sang buaya yang sempat mengamuk akhirnya berhasil menjerat dan menangkapnya. Pihak damkar Pangkep kemudian menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel. Menurut warga, buaya tersebut kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Namun belum ada laporan buaya itu menyerang warga maupun ternak. Kebakaran hebat meluluhlantahkan sebuah bangunan tempat usaha laundry di Jalan Terusan Jakarta Antapani, Kota Bandung, Kamis malam. Kobaran api disertai ledakan tampak mewarnai amukan sejago merah hingga membuat kepanikan di kalangan warga. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian depan tempat usaha pencucian itu dalam hitungan menit. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman api. Api yang sempat merembet ke bangunan samping kiri dan kanan serta belakang membuat upaya pemadaman membutuhkan waktu cukup lama. Berjibaku selama 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan, dilanjutkan dengan upaya pendinginan. Sebanyak 39 pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat tampak memasuki kawasan Resimen Armet 1 Setirayuda, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Terhitung hingga 14 hari ke depan, para pelajar bermasalah ini mengikuti proses pembinaan karakter gelombang 1 dalam program yang merupakan hasil kerjasama antara Pemda Purwakarta dengan pihak TNI Resimen Armet 1. Pembinaan ini perlu dilakukan mengingat kondisi pelajar saat ini yang dinilai sudah mengkhawatirkan. Yang paling mungkin adalah kita ambil, kita titipkan kepada lembaga atau institusi yang kita anggap itu akan mampu membina mereka. Nah, kami percaya TNI. Orang tua siswa percaya TNI yang akan membina itu. Ya, nanti selain TNI nanti kita ada Polri. Jadi bersama-sama TNI, Polri, kita membina anak-anak itu menjadi anak lebih baik. Sejumlah materi pembinaan telah disiapkan pihak TNI berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sehingga adik-adik ini tidak ada ruang celah yang mereka berpikiran negatif. Sehingga semuanya harus positif. Diawali dari lingkungan, diawali dari mereka sendiri. Motivasi ini yang ingin kita timbulkan. Program ini mendapat dukungan dari pihak orang tua siswa yang berharap sang anak akan menjadi lebih baik setelah mendapat pembinaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak menjadi soleh, jadi anak baik, anak yang berprestasi lagi. Program ini sejalan dengan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan program wajib militer bagi para pelajar bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor, tawuran, atau tindakan mengarah aktivitas kriminal hingga kecanduan game online, sebagai solusi untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.